Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pebisnis muda dari Mama Studio? Ketemu lagi kita dalam program mingguan kita, program sharing kita Nubis Yang muda yang berbisnis. Alhamdulillah setelah seminggu kita tidak ketemu, malam ini kita ketemu lagi dalam program rutin dengan tema malam ini bagi saya sangat penting ya. Seringkali saya ditanya oleh para pebisnis muda, Kang, bagaimana sih apa yang saya lakukan untuk membangun bisnis kita? Bisa nggak sih bisnis saya berkembang gitu? Nah, hal ini saya tergelitik untuk membahasnya malam ini gitu, bahwa sebenarnya para pebisnis muda harus concern bahwa bisnisnya bisa tumbuh dan berkembang gitu. Nah, tema malam ini adalah bagaimana menumbuh kembangkan bisnis para entrepreneur. Ingin tahu? Pastinya ya gitu. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kita malam ini, alhamdulillah tadi pagi kami sempat melakukan Nubis Goes to Company ya, buat para pebisnis muda. Sebenarnya ini program pertama kita adakan tadi pagi, kita diterima oleh Safco ya, Shafira Corporation. Di situ para pebisnis muda berkesempatan untuk mengenal lebih dekat tentang Shafira Corps ya. Bagaimana sejarahnya, bagaimana proses bisnisnya, luar biasa. Insya Allah kalau para pebisnis muda ingin bergabung, bulan depan kita akan adain acara yang sama itu. Kita ingin menambah pengetahuan para pebisnis muda bagaimana sih realita dalam bisnis sehingga kita bisa melakukan benchmarking atau perbandingan gitu. Insya Allah semoga nanti para pebisnis muda bisa bergabung dalam acara ini gitu. Baik, kita mulai materi kita malam ini. Materi kita menumbuh kembangkan bisnis para entrepreneur. Seperti biasa saya akan memberikan sedikit dulu ulasan konseptualnya gitu. Pertama, kalau kita lihat, selalu saya bilang tujuan bisnis akan selalu diindikasikan oleh apa? TP sama dengan TR min TC gitu. Kalau di GIM School kita selalu menekankan para entrepreneur harus concern dengan konsep ini. Salah satu tujuan adalah bisnis itu profit. Profit dihasilkan dari mana? Total revenue dikurang total cost ya gitu. Tapi tidak itu yang ingin saya bahas malam ini. Turunan daripada tujuan bisnis itu adalah bagaimana menumbuh kembangkan bisnis para entrepreneur dari skala mikro ke kecil, kecil menengah dan besar. Pengen nggak perusahaan seperti itu? Pengen. Pasti ya. Pasti. Jadi ketika kita sudah memilih jadi seorang entrepreneur, jelas bisnis kita tuh harus naik kelas kalau bahasa kita itu gitu. Dari mana? Dari mikro. Coba kita lihat berdasarkan Undang-Undang 20 ya tahun 2010 gitu, bahwa ada beberapa indikator ketika bicara tentang skala bisnis. Ketika bicara masalah bisnis skala mikro, minimal aset yang dimiliki itu 50 juta di luar tanah dan gedung, atau omsetnya sampai 300 juta ya gitu. Itu mikro. Pasti di awal para entrepreneur akan melewati fase ini gitu. Yang kedua adalah naik kelas kecil. Ya, naik kelas kecil gitu. Apa indikatornya gitu? Omset aset yang mereka miliki itu harus lebih di atas 50 juta sampai 500 juta di luar tanah dan gedung, atau penjualannya tuh di atas 300 juta sampai 2,5 M. Gimana? Ada yang sampai nggak sampai sini? Pasti banyak yang bertanya, Pengar, mungkin nggak sampai, tapi itu akan kita lewati gitu. Nah, terakhir adalah menengah ya, karena ini KM. Kalau menengah itu kisarannya tuh nilai aset itu 500 juta sampai 10 M di luar tanah dan gedung, atau penjualannya atau omsetnya itu 2,5 M sampai 50 M. Itu menengah. Tapi nggak cukup pastinya gitu. Kalau para pebisnis sudah ingin lebih naik kelas lagi tentu harus besar dong ya. Dari mikro ke kecil, kecil menengah ke besar, dan ujungnya diharapkan nanti bisnis pasti TBK, listed di Bursa Efek. Nah, kemudian apa sih yang dibutuhkan gitu? Apa yang dibutuhkan untuk mencapai itu? Selalu saya bilang di awal bisnis itu tak cukup dengan yang namanya action, dan action. Bisnis itu harus menerapkan manajemen. Manajemen itu hakikatnya adalah bagaimana bekerja dengan dan melalui orang lain gitu. Ada manajemen apa? Manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen operasi, dan manajemen SDM. Dan alhamdulillah tadi pagi kami seperti saya sampaikan tadi, kita sempat melakukan Nubis Goes to Company. Kemana? Ke Safco. Ini sedikit cuplikannya ya, foto-fotonya tadi ada manajer daripada Safco tadi sempat sharing kepada kita bagaimana profil daripada Safco itu sendiri ya. Kemudian kita juga GMB tadi menjelaskan bagaimana profil daripada GMB. Di situ kita sharing. Sini juga, ini sini kita tadi sempat foto bareng ya buat para pebisnis muda ya. Kita sempat tadi setelah dari
pabrik, kita lihat proses produksinya, kita foto bareng ya. Banyak tadi alhamdulillah belasan daripada entrepreneur tadi ikut di acara ini gitu. Kemudian ini juga nih sempat juga mejeng tadi ya, sempat juga mejeng setelah visit. Kemudian nih presentasi corporate. Ini juga para pebisnis muda. Kalau kita lihat tadi sharing dengan teman-teman di Safco, di Safira, jelas kalau kita lihat story-nya dari skala mikro, kecil menengah sampai besar kalau saat ini. Nah, untuk lebih jelasnya tentu kita ingin dalam ya, pengen lebih dalam lagi mengkajinya. Setuju nggak? Setuju ya. Kebetulan kita kedatangan manajer markomnya Safco, Teh Lisa. Silahkan. Kabar Teh? Alhamdulillah. Terima kasih Teh sudah hadir ya di program Lubis kita ini. Ini program ke-10 nih Teh. Alhamdulillah udah 9 narasumber kemarin. Semoga dengan kehadiran Teh ini juga bisa memberikan inspirasi kepada para pebisnis muda di rumah di studio. Insya Allah. Insya Allah ya Teh ya. Teh, bicara tentang Safco gitu. Tema kita menumbuh kembangkan bisnis dari skala mikro, kecil menengah dan besar. Kalau saya lihat sekarang Safco itu udah besar gitu ya Teh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teh boleh diceritain nggak sedikit tentang bagaimana awalnya Safira ini Teh? Awalnya Safira itu digagas oleh Ibu Feni Mustafa. Beliau adalah founder juga sekaligus owner dari Safira Corporation itu pada tahun 89. Kalau dari cerita beliau gitu, itu awalnya dari keprihatinan beliau melihat bagaimana muslimah pada era itu tahun 80-an itu tidak leluasa untuk menggunakan busana muslim. Nah, kebetulan ibu juga menggunakan busana muslim, jadi masih banyak keterbatasan. Sekolah nggak boleh, bekerja apalagi. Nah, kemudian setelah itu akhirnya ibu punya ide untuk membuat sebuah busana muslim, sebuah butik itu yang menyediakan busana muslim yang fashionable, pantas, dan bisa diterima oleh masyarakat pada era itu. Tahun 89 ya Teh? Tahun 89. Kalau kurang lebih sekarang? 25 tahun. Ulang tahun ini ya? Iya. Tanggal berapa Teh? 8 Januari. 8 Januari yang lalu. Selamat ulang tahun juga ya. Terima kasih. Jadi 89 dari keprihatinan Ibu Feni waktu itu ya? Betul. Kalau boleh dibilang dulu waktu itu produknya apa aja Teh? Produknya sebetulnya sudah mulai dari ada busana, kemudian busana itu mulai dari dress, kemudian setelan, artinya tunik beserta celana panjang atau rok, kemudian beserta kerudungnya. Jadi pada saat itu kan baju muslim itu masih one piece, jadi masih dress atau abaya ya. Nah, Bu Feni coba menawarkan dengan styling yang baru, 2 pieces bahkan 3 pieces gitu. Jadi ada jaketnya, cuma memang jaketnya mungkin disesuaikan dengan zamannya ya gitu. Nah, kemudian dari segi warna juga Bu Feni mencoba menawarkan warna-warna segar, karena pada saat itu baju muslim masih nuansa warnanya tuh warna gelap, jadi hitam, coklat tua, biru tua gitu. Jadi Bu Feni ingin coba menawarkan koleksi busana muslim yang segar, modis, dan bisa digunakan untuk berbagai kesempatan. Itu untuk perempuan atau laki-laki? Pada saat itu hanya untuk perempuan. Oke. Jadi para pebisnis muda, jelas diceritakan oleh Trisa bahwa di awal Safira ini bukan langsung besar ya gitu. Iya, betul. Langsung dari kecil dulu, dari mikro dulu ya gitu. Iya, bahkan permodalannya pun itu hasil udunan dari teman-teman gitu. Jadi ya kalau Bu Feni bilang gini, modal awal untuk berbisnis adalah kepercayaan. Jadi pada saat itu berdasarkan modal kepercayaan itu akhirnya Bu Feni bisa mengembangkan bisnis ini gitu.
Jadi kepercayaan dan akhirnya memaintain dari bisnis ini gitu. Itu sebetulnya modal awalnya. Kelihatan sekali para lulusan muda bahwa bukan uang semata-mata ya dalam bisnis itu gitu. Bahkan di Safira pun kalau bagi sebagian orang saat ini ya Teh ya, lihat Safira udah perusahaan besar gitu. Di awal tetap menata dari mikro dulu. Iya. Mikro dulu. Betul. Kalau boleh tahu Teh, pernah nggak Ibu cerita tentang nilai awalnya? Tapi tar dulu nih Teh. Banyak ya. Teteh keep dulu ya gitu. Oke. Baik, Pak Lulusan Muda. Ada pertanyaan saya nanti pertanyaan kunci gitu. Ini menunjukkan bahwa Safira pun mulai dari skala mikro gitu. Tidak naif gitu. Bahkan dia dari Lisa tadi bilang kepercayaan itu yang pertama kali. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin sampaikan juga dulu nanti di sesi ketiga kita untuk edisi ini kita mulai dengan kuis. Jadi para pebisnis muda silakan nanti telepon atau ke 7214213 atau juga ke SMS nanti boleh ke 0853 1776 0055 atau juga ke Twitter kita @nobis_bandung_tv. Oke, sebelum kita lanjut kita akan lewat dulu ya iklan-iklan berikut ini. Nobis yang muda yang berbisnis. Setelah sukses di beberapa kota besar, kini hadir lebih dekat di kota Anda. Beralamat di Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Mahabara dapat mengobati seperti mata katarak, mata plus, mata minus, mata silindris, glukoma, infeksi pada mata. Dan dapat juga mengobati ambeien seperti susah BAB. Dan dapat mengobati tulang seperti reumatik, pengapuran, osteoporosis, tulang kropos, nyeri tulang, radang sendi, sakit pinggang, flu tulang, dan urat kejepit. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Nama saya Hajah Titik Kartina. Saya mempunyai keluhan sakit mata saya suka pedih dan suka berair. Setelah saya berobat ke Mahabara, alhamdulillah mata saya menjadi sembuh, pedih mata saya hilang, dan perihnya juga hilang. Sekarang mata saya menjadi nyaman, melihat selalu terang. Terima kasih Mahabara. Saya Bu Neneng menderita pengeroposan tulang sudah hampir 5 tahun. Setelah saya berobat ke Mahabara, alhamdulillah penyakit saya mulai berkurang. Bahkan saya bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Terima kasih Mahabara. Nama saya Enudin. Sudah selama 6 tahun saya punya penyakit wasir. Setelah ketemu sama pengobatan Mahabara, alhamdulillah penyakit saya sembuh. Terima kasih Mahabara. Mahabara tidak memberi janji, tapi memberi bukti. Mahabara solusinya. Mahabara, Jalan Bandung Garut, kilometer 24, nomor 318, Ranca Ekek. Telepon 022 6136 4439. Jangan lewatkan penampilan menarik dari seniman-seniman Sunda, Bentang Parahyangan. Setiap Rabu, 14.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Saksikan Women's Diary setiap Minggu pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kembali lagi kita dalam acara Nobis yang muda yang berbisnis. Baik, para
pebisnis muda di rumah maupun di studio, tadi kita udah dapat gambaran bahwa sekelas Safira pun gitu memulai bisnisnya juga tetap dari skala mikro. Jadi salah besar kalau kita sebagai pebisnis merasa oh langsung naik kelas gitu, salah besar gitu. Kenapa? Kalau bagi saya cepat besar cepat juga jatuh pastinya ya gitu. Tapi tadi Telisa juga jelasin bahwa ini udah 25 tahun ya Teh? Iya betul. 25 tahun ya Teh gitu, bahwa proses panjang yang sudah dilewati oleh Safira itu sendiri gitu. Nah, Teh lanjut yang tadi, bagaimana Teh modal tadi itu Teh? Modal. Ingin pengen menunjukkan bukti gitu Teh ke pebisnis muda bahwa memang mikro gitu Teh. Setahu saya Ya. itu sekitar 13 juta modal 13 juta. awalnya. Oke. Modal awalnya 13 juta dan itu pun dari tabungannya Bu Feni. Ya. Setelah itu berkembang Ya. dari sumbangan teman-teman Bu Feni di Salman. Nah, kebetulan Bu Feni itu kan aktivis Salman. Oke. Dan beliau juga jadi ketua bidang kewirausahaan kalau nggak salah, sehingga bidang ekonomi atau kewirausahaan gitu ya. Nah, sehingga inline dengan minat beliau gitu, seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa modal awal Bu Feni adalah dalam memulai bisnis adalah kepercayaan. Ada satu lagi sebetulnya networking. Betul. Karena dengan kita punya jaringan, relationship kita baik dengan semua kalangan itu juga memudahkan. Jadi tidak melulu mengawali bisnis itu dengan modal yang besar, tapi cukup kepercayaan dan networking kita bisa memulai itu dengan pelan-pelan lah ya. Dan itu yang paling utama ya? Itu yang paling utama. Oke, Teteh tadi Teteh bilang sekarang udah 25 tahun ya. 25 tahun tuh tentu tidak usia yang tidak mudah untuk mencapai dipertahankannya. Kalau kita lihat dari 25 tahun itu apa tahun-tahun penting kira-kira Teh? Ini untuk menunjukkan kepada pebisnis muda bahwa proses itu memang ada gitu ya Teh. Iya. Di awal, berarti di awal tahun 89 itu Bu Feni memulai bisnis dengan 2 orang karyawan. Kemudian di awal tahun 90-an mitra bisnisnya Bu Feni dalam hal ini namanya Pak Mursid, beliau diangkat sebagai direktur utama, sudah mulai mengkondisikan bisnis kecil ini untuk menjadi sebuah bisnis yang besar gitu. Jadi walaupun orangnya baru 2, Pak Mehmet itu kita menyebutnya Pak Mehmet. Panggilan khusus ya. Panggilan khusus kita nyebutnya Pak Mehmet. Nah, Pak Mehmet itu sudah mulai menata organisasinya seperti organisasi bisnis besar. Jadi mulai ada misalnya bagian produksi, bagian marketing, bagian keuangan. Jadi 3 divisi ini yang concern ya, yang coba beliau petakan. Oh, satu lagi adalah HRD. HR ini tapi beliau biasanya di awal masih disatukan dengan bagian keuangan. Jadi ada 4 poin ini yang beliau coba petakan dari awal. Kemudian di akhir tahun 90-an itu 10 tahun Safira itu sudah mulai masuk sistem informasi. Iya, menjelang tahun 2000 itu sudah mulai berpikir tentang sistem. Gitu. Jadi mulai ada divisi yang namanya MIS, Management Information System. Betul. Karena beliau merasa penting gitu, bisnis ini potensial dan bisa menjadi besar. Karena pasarnya juga besar. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia penduduknya besar sekali, mayoritas Muslim, dan bisnis yang kita coba kelola ini adalah bisnis Muslim. Jadi sebetulnya pasarnya ada di sini, bukan di luar negeri. Oleh karena itu concern gitu ya? Concern sekali gitu. Nah, setelah dipetakan oleh Pak Mehmet, kemudian coba untuk membangun sistemnya. Tahun 2007, awal tahun 2007 itu kita ingin lebih berkembang gitu. Jadi semua sistem sudah ada tuh. Jadi semua divisi. Tahun 2000 mulai ada divisi yang namanya Markom. Jadi saya jadi saya masuk ke Safira tuh
belum ada divisi Markom. Oh, jadi gabung tahun 2000 pertengahan. Nah, jadi termasuk udah senior di situ, iya, ya, jadi betul. pada saat itu ada Markomnya, udah mulai dibelah tuh. Proses marketing tuh udah mulai dibelah, jadi dibelah menjadi divisi sales, kemudian Markom. MIS yang tadi saya sampaikan, kemudian diproduksi dibelah lagi, ada bagian merchandising, ada bagian beda lagi, ada merchandising, ada purchasing, satunya lagi ada produksi. Tiga subdivisi ya? Iya, 3 subdivisi. Jadi kalau misalnya merchandising itu adalah dia yang membuat perencanaan produknya. Seperti itu. Dan di dalam tim merchandising pada saat itu ada di dalamnya tim kreatif design. Nah, di tahun 2007 manajemen merasa bahwa ini bisnis akan menjadi besar, bisa menjadi besar, dan kita punya mimpi bahwa Safira harus menjadi representasi fashion retail Indonesia di dunia. Nah, sehingga pada saat itu direktur utamanya masih Pak Mehmet sampai tahun 2006. Nah, kemudian Pak Mehmet merasa bahwa sudah saatnya ada direktur yang baru yang memang lebih memahami tentang sistem dan punya wawasan global. Sehingga pada awal tahun 2007 ada perubahan manajemen. Di level di top manajemennya masuk Pak Gilarsi Wahyu Setiono. Nah, beliaulah yang akhirnya lebih menajamkan peta bisnis yang sudah dibangun oleh Pak Mehmet dengan target adalah Beyond Borders. Seperti itu. Kalau begitu kelihatan ya para pebisnis muda bagaimana perkembangan daripada Safira itu sendiri ya gitu. Saya lihat Ibu Feni dalam hal ini adalah sebagai foundernya. Dalam kerangka beliau lebih berperan sebagai entrepreneur. Memulai tadi ya Teteh bilang dari Salman, beliau sebagai aktivis, kemudian beliau langsung action melihat kondisi bahwa saat itu untuk menggunakan busana muslim aja kendala ya gitu. Kemudian di tahun 2000 tadi mulai melakukan yang namanya manajemen. Manajemennya. Inilah saya lihat tonggak daripada tumbuh dan berkembangnya Safira gitu. Tidak cukup di awal hanya sebagai entrepreneurship. Kalau sebagai entrepreneurship lebih concern ke creativity ketika mau menumbuh kembangkan manajemen. Penjelasan dari tadi, lihat, selalu kita concern di dalam manajemen itu minimal ada 4 aktivitas utama. Fondasi bagi para manajemen pasti HR dulu. HR katanya gitu. Bahwa saat ini HR itu disebut sebagai human capital. Tadi penjelasan juga ketika kita visit ke Safku kelihatan bagaimana persepsi atau menempatkan HR itu bagi perusahaan adalah bersifat strategik. Concernnya manajemen saat ini adalah ke HR. Kedua adalah ke proses bisnis. Tadi saya tadi dijelasin tahun 87 tadi ya. 89. Maaf, 2007 tadi. Bahwa bisnis itu malah jadi perhatian gitu, pecah jadi merchandising, purchasing sama production. Nah, bahkan tadi banyak hal perubahan mendasar yang dilakukan ketika pergantian manajemen tadi ya. Kemudian yang ketiga pemasaran. Di 2000 beliau bilang tadi udah mulai konsep bahwa harus ada markom. Mungkin selama ini orang lebih fokus pada selling ya. Tapi mulai ke markom. Yang terakhir finance gimana Teh? Nah, untuk finance persisnya saya lupa tahun berapa, tetapi yang tadi saya sampaikan bahwa di awal Bu Feni itu sangat dibantu oleh teman-temannya. Nah, kemudian karena kita ingin ingin membuat bisnis ini sebuah dikelola dengan manajemen yang modern, akhirnya kita mengeluarkan kepemilikan seperti saham. Karena tahun 89 juga Safira sudah berbadan hukum, PT Safira Laras Persada pada saat itu dengan kepemilikan saham terbesar adalah Bu Feni. Nah, dan sebagiannya lagi adalah teman-teman beliau yang di awal membantu pendanaan. Kemudian pada saat kita ingin membesar,
kurang sepertinya pendanaan, kita perlu bantuan dari perbankan. Tepatnya saya lupa tahun berapa, tapi perbankan yang pertama merespon proposal kita adalah Bank Muamalat saat itu, Bank Muamalat, dan dari situlah akhirnya kita mengembangkan bisnis ini. Tapi tetap walaupun kita sudah sudah mendapatkan suntikan dana gitu dari perbankan, faktor kepercayaan itu tetap harus terus menerus dipelihara gitu ya, karena kepercayaan itu tidak cukup dari pihak ketiga saja, tetapi juga itu harus dimiliki oleh karyawan. Jadi mulai dari tingkat manajemen, kemudian karyawan, ke pihak luar lainnya sekalipun gitu. Luar biasa. Jadi kelihatan gitu para pebisnis muda gitu bahwa yang dibangun oleh Bu Feni di awal adalah trust ya. Salah satu itu trust, sehingga beliau mendapatkan kepercayaan daripada perbankan, dan ini penting sekali ya. Kalau kita lihat tadi, kalau suatu perusahaan sudah berhubungan dengan perbankan, itu suka tidak suka, financial manajemennya pasti menjadi concern. Kenapa? Orang akan melihat bagaimana kondisi pengelolaan daripada keuangannya. Ketika bagi saya, ketika kita berhubungan dengan perbankan, artinya kita harus siap naik kelas, dan itu sudah ditunjukkan oleh Safira. Oke, para pebisnis muda, nanti kita akan masuk ke sesi ketiga. Kita akan gali lagi bagaimana kondisi Safira saat ini ya, gitu. Tapi jelas kita harus melihat dulu iklan-iklan yang dari ikut ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Saksikan Music Hauling Dreams to Mainstream setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis pukul 22 dan hari Minggu pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Reaksi, remaja aksi dan kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie, saksikan Reaksi Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Berbagai tayangan seputar video musik Sunda terbaru, saksikan klip Parahyangan di jam berikut, hanya di Bandung TV. Di rumah maupun di studio, kembali lagi kita dalam program Nubis yang muda yang berbisnis. Alhamdulillah, pada edisi ke-10 kali ini kita cukup spesial. Ini kalau nggak salah berhubungan dengan ulang tahunnya GMB juga ya. Ulang tahun GMB kedua kemarin tanggal 2 Juni. Kita mau merancang, dan alhamdulillah support daripada binaan kita GMB, kita mulai mengadakan kuis ya. Kuis ini persembahan daripada binaan kita, dan itu akan dibawakan oleh Kang Agus. Semangat Kang Agus. Ya, terima kasih Pak Mirza. Saatnya kuis Nubis yang muda yang berbisnis. Ya, salam sukses pebisnis muda di rumah dan dimanapun berada. Ya, dimanapun berada, karena program Nubis kali ini disiarkan secara live streaming di nubisonTV.com. Ya, saya kali ini akan bagi-bagi hadiah
sebagaimana tadi dalam rangka ulang tahun GIMB ada persembahan hadiah-hadiah menarik yang sudah tersedia 2 voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB International School dan juga dari produk-produk binaan GIMB International School. Ya, cukup mudah, silakan bergabung di 7214213. Sekali lagi 7214213 atau via SMS 0853 1776 0053 atau juga bisa via Twitter dengan mention ke @nubis_on_tv. Ya, pertanyaannya mudah. Ya, pertanyaannya silakan bisnis muda di rumah. Apakah tagline Nubis? Ya, sekali lagi, apakah tagline Nubis atau slogan Nubis yang biasa sering juga kita sebut ya dari awal sampai akhir? Ya, silakan. Untuk mengikuti ada yang masuk. Oke, silakan. Ya, tersedia hadiah 2 voucher. Oke, halo. Dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Apa tadi ada voucher? Iya. Oke. Langsung aja. Silakan. Pertanyaannya. Ya, dengan siapa di mana? Hendra. Iya, di mana? Cikarasa. Oke, udah tahu pertanyaannya? Pertanyaannya udah tahu? Iya, apa jawabannya? Iya, tagline dari Nubis. Yang muda yang berbisnis. Oke, yang muda yang berbisnis. Selamat berhak mendapatkan hadiah voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB. Ya, hadiah bisa diambil di kantor GIMB di Komplek Grand Syukur, Blok F 10 lantai 2 Bandung. Dan ya, sama-sama Pak Hendra. Iya, oke. Bagi yang lain juga. Satu lagi masih bisa, boleh? Silakan. Ya, pertanyaannya, apakah tagline Nubis? Ya, bagi yang sering mengikuti program Nubis ini pasti sudah tahu. Apakah tagline atau slogan dari Nubis? Ya, tersedia 2 hadiah berupa voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB Entrepreneur School. Ya, bisnis muda juga bisa mengikuti kuis ini via Twitter. Untuk yang mengikuti kuis ini via Twitter nanti akan diumumkan langsung di Twitter. Ya, tinggal follow dan mention di akun Twitter @nubis_on_tv. Ya, sekali lagi di @nubis_on_tv. Silakan. Pertanyaannya, apakah tagline Nubis? Masih ada 1 hadiah lagi, ya, voucher senilai 1 juta rupiah dari GIMB Entrepreneur School dan juga ada hadiah-hadiah tambahan lain dari binaan-binaan GIMB, ada dari Baby Zenia, lalu Kinanti Kerudung dan lain-lain. Oke. Ya, masih ada kesempatan, silakan. Apakah tagline Nubis? Apakah tagline Nubis? Ya, slogan dari Nubis. Silakan, Anda bisa kontak ke 7214213 atau via SMS juga bisa di 0853 1776 0055. Ya, apakah tagline Nubis atau slogan Nubis? Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Ya. Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana? Dengan Amar di Banjaran. Amar di Banjaran. Iya. Iya. Pertanyaannya, udah tahu apakah tagline Nubis? Yang muda yang berbisnis. Yang muda yang berbisnis. Oke, selamat awal. Anda mendapatkan hadiah berupa voucher senilai 1 juta rupiah dan bingkisan lain dari produk-produk GIMB Entrepreneur School. Iya. Iya. Oke, sampai jumpa. Ya, terima kasih Kang Amar. Sampai jumpa di kuis Nubis berikutnya. Kuis Nubis yang muda yang berbisnis. Ya, saya kembalikan ke Pak Meja. Baik, Kang Agus, terima kasih. Semoga program kita ini kuis ini insya Allah akan kita jalankan rutin. Jadi buat para nubis muda nanti juga akan ada, silakan visit di fanpage kita nubis.tv. Di situ akan ada pertanyaan lagi untuk minggu depan ya, silakan diikuti. Baik, nubis muda. Ini kita masuk sesi ketiga saat ini. Rasanya Teteh nggak cukup saya aja yang nanya. Oh gitu. Pasti teman-teman juga pada ingin nanya ya. Silakan, siapa dulu? Oh, silakan sebelah kanan dulu deh. Kang Agus, itunya.
Silakan sebutkan nama kalau udah punya usaha. Silakan berdiri, silakan. Oh iya, terima kasih. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit. Saya kebetulan berbisnis juga. Saya mewakili tim dari Supernova House. Yang ingin saya tanyakan, kan bisnis itu tidak terlepas dari yang namanya manajemen. Dan barusan Pak Mirza udah menjelaskan manajemen itu terdiri dari 4 yang harus diperkuat, mulai dari keuangan, kemudian HR, kemudian produksi, dan yang terakhir adalah pemasaran. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam hal pemasaran, apa sih yang paling signifikan yang membuat Shafira itu sampai sekarang tetap bertahan? Dan kita tahu sendiri bahwa yang namanya Shafira tuh makin tahun tuh makin berkembang, dan sekarang juga nggak cuman di bidang busana muslim aja, tapi yang kita tahu ada juga di bidang di bidang kosmetik, ada juga di jeans, terus sekarang juga dengar-dengar mau merambah dunia properti. Nah, strategi apa sih yang paling yang paling signifikan dari Shafira itu sendiri untuk dalam hal pemasaran? Terima kasih. Terima kasih. Supernova House itu adalah satu binaan kita juga. Iya. Teh, kalau ada misinformasi mohon Teteh klarifikasi. Oke. Tapi yang penting Teh, yang pokoknya adalah marketingnya Teh. Apalagi yang khusus relevan dengan Teteh di Markom gitu Teh. Apa Teteh yang menjadi key success gitu ya di Shafira sampai saat ini gitu Teh. Iya. Mungkin kalau di awal itu kita sangat menyadari bahwa brand itu penting. Jadi yang pertama adalah membangun brand. Pengalaman kita pernah mencoba untuk menciptakan sebuah produk, tetapi no brand. Itu pergerakannya susah sekali, sulit sekali. Nah, sehingga pada saat memulai usaha, brand itu penting dan itu harus dikelola dengan baik. Kemudian setelah brand itu berkembang, kita juga harus kreatif dalam menciptakan pasar. Dalam hal ini ada create demand. Tadi Masnya bilang bahwa Shafira berkembang untuk produk yang high end-nya mungkin Shafira, kemudian untuk level menengahnya kita punya Zoya dengan berbagai line bisnis. Mulai dari fashion hingga masuk ke musik, kemudian yaitu masih fashion juga, kemudian kosmetik. Basicnya fashion itu kan mulai dari fashion dan lifestyle sebetulnya. Itu mulai dari busana beserta aksesorisnya, terus hingga ke make up. Akhirnya kita mengeluarkan Zoya Kosmetik. Yang middle itu ya? Itu yang middle ya. Di awal saya bilang bahwa Indonesia itu pasarnya besar sekali dan sebetulnya cukup kita mengembangkan bisnis kita di Indonesia, apalagi busana muslim basicnya itu akan insya Allah lah akan berkembang gitu. Nah, setelah kita membangun brand untuk target market middle up, kemudian untuk target market middle, kita masih kalau ngelihat pasar kan sebetulnya yang paling besar itu yang di bawah sama yang di tengah. Akhirnya kita mencoba menawarkan sebuah brand baru namanya Mezora. Ya, namanya Mezora. Nah, Mezora ini adalah target marketnya untuk middle low, gitu. Secara bisnisnya pun kita bedakan dengan Shafira dan Zoya, itu lebih ke distribusi dan keagenan. Walaupun secara retailnya ada, tetapi fokusnya lebih kepada distribusi dan keagenan. Jadi kuncinya memang kreatif. Kreatif menciptakan demand, kreatif menciptakan yaitu itu sendiri produk gitu. Untuk menjadi kreatif ya tentunya kita harus sering-sering melihat pasar, marketnya gitu. Nah, dari situ kan akhirnya kita jadi tahu apa yang dibutuhkan oleh market, seperti itu. Pada saat kita melahirkan Zoya Kosmetik, itu kita melihat senior kita di kosmetik halal di industri yang sama itu luar biasa sekali bisnisnya. Dia memulainya itu sama seperti Shafira sebetulnya, bahkan no brand.
no brand, dan dia jual itu dari rumah ke rumah, door to door. Kemudian akhirnya dia merasa bahwa penting untuk menciptakan nama. Luar biasa itu Teh, kalau kita baca story-nya ya. Betul. Luar biasa. Nah, dari situ kita melihat, oh, kosmetik halal, kosmetik untuk muslimah gitu ya, baru satu. Rasanya pasar kita turun ya. Iya. rasanya tapi kan masih inline, masih fashion juga gitu. Masih menunjang deh dengan main bisnis kita yang fashion gitu. Kan kalau misalnya ada pemotretan atau misalnya support wardrobe. Iya, jadi sekalian lah gitu. Nah, jadi kuncinya adalah kreativitas. Gitu. Sebelum saya simpulkan, mungkin ada satu lagi mau nanya. Silakan, boleh ini mic-nya. Silakan, singkat padat ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Pram dari Kerudung Kinanti. Saya tanyakan, di Savira itu kan kelihatan perkembangannya begitu cepat gitu. Selain di marketing atau di garda depan, mungkin di tim belakang itu kira-kira apa aja penopang sehingga bisa melesat seperti itu saat ini ya Kang? Saat ini. Oke. Gitu aja. Langsung aja Teh. Langsung ya. Kalau kita nyebutnya di dapurnya nih ya, di dapurnya itu ada, sebelum ke perencanaan produk itu kita punya satu tim, satu divisi namanya adalah Creative Production yang dikomandani oleh seorang head designer gitu. Savira sendiri punya desainer tuh ada 7 orang. Joya Fashion, jadi Zoya itu kan ada Joya Fashion, Joya Jeans, kemudian Joya Kosmetik tuh beda lagi, ada Zoya Home, itu untuk baju rumah. Itu masing-masing punya tim kreatif productionnya gitu. Nah, mereka inilah yang yang menciptakan tren. Mereka yang ya betul, yang meng-create trend gitu. Kalau di Savira sendiri, si head designer ini sebelum dia mengajukan konsep desain untuk tren tahun depan, biasanya kita kirim dulu dia untuk melakukan survei, cari inspirasi. Jadi jalan-jalan ke luar negeri kemana lah gitu. Gitu. Dari situ baru merumuskan sebuah konsep desain untuk 1 tahun. Tema besarnya itu ada, kemudian kita bagi menjadi subtema. Dari situ baru dikasihin ke si merchandise. Itu untuk perencanaan produk. Oke. Luar biasa, diskusinya udah mengerucut tadi ya, bagaimana kalau boleh bilang inilah nilai yang utama yang membuat Savira itu bisa tumbuh dan berkembang dari mikro sampai besar. Kita masih ada satu sesi. Insya Allah saya akan gali lagi sampai bisa membocorkan rahasia utamanya. Gawat nih. Oke, kita lihat dulu nih iklan-iklan yang berikut ini. Nubis yang muda yang berbisnis. Saksikan Sound Explore setiap minggu pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Informasi dan tayangan musik Sunda yang dikemas secara interaktif. Saksikan Kujang setiap Senin hingga Kamis pukul 11 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Insan Pendidikan. Ingin mengetahui informasi seputar dunia pendidikan yang ada di sekitar kita? Jangan lewatkan A3 Asa, Asi, Asu setiap Senin
pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Bandung TV. Pebisnis muda, kita masuk ke sesi keempat saat ini. Dari cerita kita tadi bahwa bisnis para entrepreneur pasti bermula dari mikro kecil, menengah dan besar. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 sudah kita lewati. Tadi Lisa tadi sudah menjelaskan bagaimana perjalanan daripada Safira itu sendiri. Kemudian ditajam lagi sama teman-teman bahwa bagaimana dari marketing, kemudian dari sisi di belakang hulunya. Kalau marketing tadi saya lihat Telisa jelas banget bahwa menyadari brand itu penting sekali. Setelah beliau melakukan brand building, kemudian brand manage, mengolah brand sebaik mungkin. Karena bagi saya lihat brand itu adalah aset utama gitu. Kemudian beliau coba diversifikasi produk dan nambah brand baru. Tadi ada 3 tadi ya. Safira itu sendiri, dia Zoya sama Mezora. Dengan berdasarkan pada target market, segmen market yang jelas gitu. Kemudian tadi kita juga bilang menjawab pertanyaan Kang Pram tadi, untuk 1 tahun itu udah punya satu tematik luar biasa. Nah, Teteh sekarang bagaimana kondisi daripada Safira saat ini setelah 25 tahun Teteh? Kan Teteh juga kalau boleh bilang pelaku sejarah juga dong. Itu ya. Dari 2000 loh ya. Satu dekade ya. Gimana Teteh sekarang kondisi Safira? Yang sekarang itu adalah kebetulan manajemen generasi yang ketiga. Gitu. Ya mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa Bu Feni mengawali bisnis ini dengan profesional, sehingga tidak ada istilah keluarga gitu ya. Jadi ya betul. Dibatasi banget. Memang nggak ada. Jadi kalaupun misalnya kita ingin masukin keluarga kita menjadi karyawan Safira, boleh. Tapi tetap tetap melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh manajemen seperti itu. Nah, sekarang adalah manajemen generasi ketiga yang diharapkan bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah begitu banyak gitu ya oleh para pendahulunya gitu. Jadi kalau tadi saya bilang di generasi pertama itu adalah merintis, membangun dan memetakan bisnis fondasinya. Kemudian di generasi kedua itu adalah menguatkan sistem. Nah, di generasi yang ketiga ini itu dimulai sejak akhir 2010. Itu adalah mewujudkan mimpi-mimpi. Mimpi kita adalah dari tahun ini hingga 5 tahun yang ke depan adalah journey to world class fashion, khususnya untuk Safira. World class fashion, mimpi kita adalah yang itu menjadi representasi fashion muslim, brand fashion muslim Indonesia di dunia. Seperti itu. Ini mungkin kuncinya. Tadi kita selama ini orang mengenal kan Safira tadi. Kemudian tadi ketika kita visit, kita melihat ada brand namanya Safco ya. Ya, Safco. Itu apakah ini bagian daripada bentuk kondisi perusahaan yang besar itu saat ini atau gimana? Iya, betul. Kita punya beberapa brand. Brand-brand ini secara badan hukum juga berbeda. Dia punya badan hukum masing-masing ya? Punya badan hukum masing-masing. Nah, kita melihat bahwa ini perlu ada di bawah satu payung. Holding ya, holding. Itu tadi karena awalnya kita ingin besar gitu ya. Jadi ini harus berada di bawah satu payung. Kita menamakannya SAF Corporation. Betul. Atau disingkat jadi Safco. Ya, sebetulnya Safco itu adalah yang memayungi perusahaan-perusahaan yang mengelola brand-brand ini. Jadi ada Safira, ada Zoya, ada Mezora, seperti itu. Artinya bagaimana di sini perkembangan daripada Safira itu teh, kalau boleh ditegasin lagi teh, ke depan impian apa lagi yang ingin dicapai selain journey itu world class fashion gitu? Tentunya ingin
memberi manfaat yang lebih banyak lagi untuk stakeholder, ya karyawan kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat Indonesia ya, dan dunia juga gitu. Oke, baik Teteh, terima kasih. Saya bikin simpulan dulu ya Teh ya, kita bahwa para pebisnis muda, kalau kita lihat perjalanan dari Safira dari tahun 89 sampai sekarang 25 tahun, itu bukan usia yang gampang ya, gitu. Selalu saya sampaikan di kelas atau dimanapun bahwa tantangan para pebisnis itu adalah bagaimana dia menumbuh kembangkan bisnis, bukan mengawali bisnis gitu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kalau saya lihat di Safira ini, manajemen. Ada perbedaan antara entrepreneur dengan manajemen. Ketika entrepreneur itu di awal ya membangun, pasti banyak orang tidak suka, tidak ingin jadi entrepreneur. Tantangannya luar biasa. Ya, kemudian di generasi kedua kata tadi adalah mulai mengembangkan. Ya, mengembangkan. Di sini murni manajemen. Bahkan para founder juga menerapkan tidak menempatkan keluarga. Ya, masuk ke situ kecuali melewati seleksi tentunya itu ya. Betul. Ini menjadi tonggak awal kalau apalagi para pebisnis untuk menumbuh kembangkan bisnis dari mikro ke kecil, menengah ke besar. Ini kuncinya. Nah, manajemen seperti apa yang diterapkan? Jelas manajemen profesional. Aspek atau fungsi apa aja yang dipakai, yang harus diperhatikan, selalu kita tekankan ada 4 aktivitas. Kalau kita mengacu pada rumus TP sama dengan TR min TC, jelas. Kalau TP paling awal pasti kinerja perusahaan kita tuh dihitung dari manajemen keuangan. Nah, sejauh mana kita bisa mengelola uang perusahaan kita? Pisahkan dari awal sekarang antara uang bisnis dengan uang usaha. Uang pribadi dengan uang usaha. Catat dengan baik, kelola dengan baik, bikin budgeting dengan baik. Gitu. Yang kedua, TR. TR itu didapat dari mana? Manajemen pemasaran. Telisa tadi menjelaskan bahwa concern daripada pengelolaan pemasaran di Safira ini adalah brand. Brand menjadi hal mendasar, hal strategik bagi perusahaan. Ketika Safira ingin memenuhi ekspektasi atau demand dari market dari high end, ya, mulai dari Safira, menengah, Zoya, Mizora. Yang ketiga, TC. Untuk menurunkan TC, memanfaatkan atau mengolah operation. Bagaimana manajemen operasi perusahaan itu proses bisnisnya benar-benar dikelola dengan baik. Makanya saya tadi dengar bahwa sudah menerapkan ERP gitu. Enterprise Resource Planning, atau terakhir SDM. Teresa tadi secara nggak sengaja bilang 1.500 tadi ya Tes. Seluruh karyawan Safira itu adalah aset utama bagi perusahaan. Bahkan mereka sempat mengadakan gathering ya Teh ya. Gathering itu bahkan menambah nilai-nilai keagamaan daripada karyawan. Kenapa? Karena itu adalah dianggap aset. Para pebisnis muda, inilah pelajaran yang luar biasa malam ini gitu. Bahwa kalau kita pengen membuat bisnis kita, karena bagi saya tadi ngomong ke teman-teman, kita belum bisa disebut entrepreneur sukses kalau bisa belum seperti Safira gitu loh. Luar biasa ya. Kita lihat kalau baik para pebisnis muda, inilah akhir daripada diskusi kita malam ini. Saya mengucapkan terima kasih ke Bang BJB yang selalu mendukung acara ini, kemudian GIM Entrepreneur School ya, belajar bisnis di situ, kemudian Prudeng Kinanti, kemudian Baby Zenia, ini fokus produk-produk untuk baby, kemudian Cozy Cost, karena yang in-cost silahkan gitu ya, Cozy Cost, kemudian Idola Souvenir yang memberikan souvenir pada kita. Rif Dagurin, ini backdrop kita udah mulai bagus, berbeda dengan tampilan sebelumnya, terima kasih. Kemudian software Atlan, ini Cyber Labs, kemudian ada Zanana Chip, ada juga Ratu Basreng, serta ini obat ya gitu. Terima kasih atas dukungannya. Insya Allah minggu depan kita akan bahas satu tema menurut saya penting buat teman-teman atau pebisnis muda tentang PKBL. Insya Allah kita akan kedatangan sumber kita dari salah satu BUMN. Dia akan sharing bagaimana pembiayaan untuk dari PKBL. Itu aja mungkin. Terima kasih Teteh, terima kasih atas kedatangannya. Semoga tambah sukses ya. Amin. Dan bisa menginspirasi kita para pebisnis muda. Oke, para pebisnis muda di ruang studio, itulah yang saya akan sampaikan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lubis yang muda yang lubis. GIMB bertumbuh, GIMB berkembang, GIMB berprestasi. Yeah, yeah, yeah. GIMB berilmu, GIMB beraksi,
GIMB sukses mulia. Gerakan